Terima kasih. Kegiatan ini memang ada yang melatar belakangi ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Desember tahun 2022 yang lalu itu kan sudah disahkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 atau KUHP ya. Yang pengaturannya atau banyak hal-hal yang diatur di dalam KUHP tersebut yang baru ini. Tentunya karena kami dari kalangan akademisi berkepentingan ya untuk bisa memperbaiki lah ya atau memutakhirkan materi-materi yang tentunya sedikit banyak harus dari KUHP karena di Fakultas Hukum kan ada mata kuliah hukum pidana, kemudian juga ada mata kuliah yang lain yang sedikit banyak itu mesti berkaitan dengan hukum pidana. Nah, dari situlah kemudian kita juga mempunyai pikiran bagaimana kalau misalnya kita mencoba mengerjakan itu ya katakanlah entah membuat silabinya atau RPS-nya sekalian. Kalau dipikir bareng-bareng kan lebih enak gitu ya. Jadi dan kebetulan waktu itu dari Asosiasi Hukum Pidana dan Kriminologi, Asosiasi Pengajar ya, Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi mengajak kerjasama. Ya, atas dasar itulah maka kegiatan Lokakarya ini kita lakukan. Jadi sesi yang pertama tadi ini berupa pemantik lah ya dari para ahli hukum pidana. Tadi ada Profesor Dr. Edward Umar Sarif Hiaris ya atau Prof. Edi. Kemudian juga ada Prof. Bardana Wawi Arif SH. Kemudian ada Prof. Pujiono, Profesor Dr. Pujiono SH MH dari Undip Semarang. Dan masih ada lagi yang ini di sesi kedua nanti kita sudah langsung workshopnya. Jadi menyusun silabi, membahas silabi dan RPS-nya. Jadi kita bagi ada 2 kelompok atau 2 komisi begitu ya. Yang satu itu khusus untuk mata kuliah hukum pidana. Yang sesi 2 atau komisi 2 itu adalah yang berkaitan dengan mata kuliah lain. Ya mungkin nanti bisa tindak pidana dalam KUHP. Kalau di UB kan ada mata kuliah itu. Kita belum tahu di perguruan tinggi yang lain seperti apa, tapi paling tidak kita fokusnya buku ke-1 KUHP dan buku kedua KUHP sehingga para peserta ini kita bagi 2 kelompok itu. Kelompok yang satu itu nanti dari buku ke-1 KUHP, kelompok kedua atau komisi 2 itu khusus untuk buku kedua KUHP karena sekarang kan KUHP-nya hanya 2 buku. Kalau yang WVS itu kan 3 buku. Nah, kemudian dari hasil pembahasan atau aliran tadi oleh teman-teman akademisi ini para pengajar ini, kira-kira outputnya nanti mau dibawa kemana ini? Outputnya tentu perbaikan ya, pengayaan materi kuliah, mata kuliah dari masing-masing perguruan tinggi ya. Tapi paling tidak kita ada kesamaan ya. Materi apa saja yang akan kita sampaikan di dalam mata kuliah hukum pidana. Karena mata kuliah hukum pidana ini kan termasuk mata kuliah kurikulum nasional ya. Jadi semuanya mesti sama gitu ya. Karena itu kita mencoba itu karena juga kita masih sama-sama belajar memahami tentang KUHP yang baru. Karena itu di sini juga di sesi yang kedua ini tetap ada pendampingnya nanti jadi dari Profesor Dr. Topo Santoso dari UI, kemudian juga ada Dr. Rena, ada Dr. Mahmudi, kemudian Pak Dr. Ahmad Sofyan yang semuanya nanti akan semacam jadi fasilitator dari masing-masing komisi gitu ya. Dan kebetulan kalau dari Fakultas Hukum UB sendiri Bu Milda Istiqomah yang akan semacam fasilitator atau menjelaskan bahwa di EBA UB itu ini loh yang sudah kita bahas karena sebelumnya kan dari Kompartemen Hukum Pidana kan sudah membahas tentang itu. Jadi pada waktu Desember itu disahkan, langsung kita melakukan kajian-kajian itu terkait buku ke-1 dan buku kedua. Cuma memang belum sempat kita buat rencana pembelajarannya semester. RPS-nya belum. Lah mungkin nanti setelah ini
ya tindak lanjutnya ya paling tidak harus punya RPS gitu. Terkait pemutakhiran ini mungkin salah satu materi apa Bu? Apakah ada pergantian atau mungkin ada yang diambil dan contohnya materi apa? Gini, di KUHP yang baru itu kan banyak hal yang baru terkait dengan asas legalitas. Nanti ada tentang pemidanaan dan tujuan pemidanaan. Di KUHP yang lama kan yang sekarang masih berlaku kan tidak ada. Nah itu kan mesti harus dimasukkan di dalam materi perkuliahan. Jadi nanti sepanjang memang tidak ada perubahan tetap kita berikan. Tapi kalau ada materi-materi yang dulunya ada kemudian diganti yang baru ya tentu yang baru yang harus kita masukkan gitu loh. Karena nanti yang kan diberlakukan tahun 2026. Ya, berarti kan nanti yang berlaku kan KUHP yang Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 itu. Sehingga mulai sekarang kita mencoba sudah mengenalkan kepada mahasiswa karena nanti waktu zaman mereka lulus lah KUHP itu sudah diberlakukan gitu lah. Paling enggak kan mereka sudah tahu gambarannya. Sebenarnya mulai semester kemarin kalau di Fakultas Hukum UB sudah diperkenalkan itu. Jadi kita memberikan ya ibaratnya dua dari KUHP yang lama, kemudian yang di KUHP baru ini asasnya ini berkembang kita masukkan. Gitu loh. Meskipun belum mungkin belum mendetail ya karena kan juga masih sama-sama belajar gitu loh. Bu, kalau perbedaannya dengan yang lama Bu, kira-kira KUHP yang baru ini sampai berapa persen Bu? Mungkin ada hal baru Bu. Ya terutama asas. Itu kan buku ke-1 itu kan asas ya. Itu banyak. Kemudian kalau di buku kedua itu juga ada beberapa tindak pidana baru yang memang sebelumnya tidak ada. Ya. Kohabitasi itu. Ya itu kan baru itu yang sempat bikin heboh itu yang ini kok urusan pribadi kok diatur. Tapi kan kalau dari beberapa pendapat tim ya yang pernah saya ikuti di kegiatan-kegiatan penataran atau seminar itu kan mereka menyesuaikan dengan budaya Indonesia bahwa hal seperti itu kan secara norma sosial, norma agama kan tidak boleh kan gitu ya. Berbeda misalnya kalau orang asing ya, kehidupannya kan mungkin hidup bersama satu rumah nggak masalah, tapi kalau budaya kita kan nggak boleh ya.